Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 21 Desember 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys. Menunjukkan adanya kenaikan ya di 1,94%, ini keren banget. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ada kenaikan 2 poin ya. Dan masih di area greed, ini membuktikan ya bahwa indikasi untuk market ini masih cukup optimis ya, khususnya untuk market crypto. Dan kita lihat aja nanti kemungkinannya beberapa hari ke depan ini akan naik atau enggak, karena ada beberapa news ya yang mungkin akan mempengaruhi guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ya, Bitcoin ini masih menunjukkan kenaikannya ya di 2,56%. Bahkan semalam sempat meretest lagi di $44.000 guys. Ini keren banget. Disusul oleh Ethereum mungkin masih bisa dibilang sideways di 0,59%, untuk BNB di 2,9% kenaikannya. Dan untuk Solana keren banget guys, masih menunjukkan adanya kekuatan yang cukup besar ya untuk kenaikannya, dimana hari ini naik 12,25%. Ini keren banget. Kemudian untuk SRP juga naik di 1,4%, disusul oleh Cardano di 3%, dan begitu juga dengan Avalanche naik cukup lumayan guys di 11,35%. Keren banget ya. Dan untuk Polkadot juga lumayan guys di 5,9%. Kemudian kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin di sini, terlihat untuk close candle-nya kemarin tebal hijau ya, dan sempat menyentuh ataupun retest di harga 44.000 meskipun setelah close candle kemudian koreksi lagi guys. Tapi kalau kita lihat tampaknya di sini untuk tekanan belinya cukup besar ya, sehingga bisa men-trigger pergerakan harga untuk Bitcoin ini bisa naik lagi guys. Dan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa di MA20 time frame daily ini masih menjadi titik support yang cukup kuat ya. Terlihat kemarin setelah retest di MA20 langsung ngepam lagi ya. Ini keren banget guys. Dan kita tunggu aja kelanjutannya bagaimana. Dan seandainya ya kalau prediksi kita benar, dimana untuk harga Bitcoin ini akan mencoba retest lagi di 44.000, kemudian bisa menembus di harga sekitar 44.600-an dan close candle-nya besok di atas harga tersebut, maka ada kemungkinan yang besar ya harga Bitcoin ini akan naik lagi dan mencoba retest di harga 46.000 guys. Kita akan update lagi, jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini guys. Video kali ini dipersembahkan oleh BTC Minetrix, di mana platform ini merupakan platform cloud mining ya, bertoken yang memungkinkan orang awam untuk menambang Bitcoin dengan cara yang terdesentralisasi. Dan Bitcoin Minetrix ini bisa melakukan tokenisasi untuk cloud miningnya untuk memastikan pengalaman yang aman dan transparan. Bitcoin Minetrix juga memecahkan masalah besar ya dengan menghilangkan resiko penipuan cloud mining pihak ketiga dan meletakkan kendali di tangan pemegang token BTC MTX. Jadi BTC MTX ini adalah token asli ya dari Bitcoin Minetrix ini. Caranya cukup gampang, kalian tinggal staking untuk token Bitcoin Minetrix ini untuk mendapatkan kredit cloud mining dan menggunakannya untuk menambang Bitcoin guys. Dan kebetulan guys di sini masih ada waktu sekitar 3 hari ke depan ya untuk bisa mendapatkan harga terbaik guys sebelum harga ini akan naik, dimana kalian bisa melakukan mining dengan menggunakan atau menukarkan Ethereum kalian ataupun USDT, atau bisa juga menggunakan kartu perbankan kalian ya. Jadi caranya cukup gampang banget. Kalian tinggal connect aja ya untuk walletnya. Di sini tersedia ada MetaMask, Wallet Connect. Di sini bisa menggunakan Trust Wallet dan yang lain ya. Dan juga ada Base Wallet. Kemudian bagaimana cara kerja dari Bitcoin Minetrix ini guys? Sesuai yang ada di websitenya ya. Dengan kita melakukan staking, berarti kita sudah melakukan mining Bitcoin di sini. Jadi konsepnya yaitu stake to mine adalah sebuah ide baru yang menjanjikan untuk membawa penambangan Bitcoin kembali ke ranah yang memungkinkan bagi investor kripto biasa karena beberapa alasan. Jadi nanti pengguna Bitcoin Minetrix hanya membutuhkan wallet yang kompatibel ya dengan Ethereum seperti MetaMask untuk membeli dan juga staking token BTC MTX, sehingga sangat sederhana
Dan staking untuk BTC MTX ini bisa menghasilkan kredit token ERC20 yang tidak dapat diperdagangkan, yang harus dibakar untuk ditukar dengan daya cloud mining Bitcoin guys. Kemudian bagaimana komparasi atau perbandingannya dengan cloud mining tradisional guys? Kalau kita lihat di sini ya, biaya titik masuknya ini rendah ya dibandingkan dengan cloud mining. Artinya untuk memulai mining itu tidak perlu biaya yang tinggi. Kemudian dari segi keselamatan dan keamanannya, Bitcoin Matrix lebih terdesentralisasi ya dan dapat diperdagangkan, dan untuk cloud mining itu masih berupa setoran tunai guys. Kemudian untuk resiko ini dikendalikan oleh pengguna dalam hal penarikan dan juga penjualannya ini juga mudah. Tapi untuk cloud mining ini tidak ada pengambilan dana, komitmen jangka panjang. Kemudian untuk kesederhanaannya, kalian bisa membeli ya paket miningnya menggunakan Ethereum, BNB, USDT atau dengan kartu perbankan. Kemudian kalian lakukan staking dan melakukan burning atau pembakaran guys. Nah untuk cloud mining tradisional ini kontraknya masih rumit ya. Kemudian untuk penguncian atau periode pengunciannya ini tergantung dari variabel stakingnya untuk Bitcoin Matrix, dan untuk cloud mining tradisional ini dengan jangka waktu tetap guys. Selain itu ya, untuk keunggulan Bitcoin Matrix ini dalam hal kemudahannya untuk melakukan cloud mining tidak memerlukan perangkat keras ya seperti PGA ataupun perangkat ASIC untuk melakukan mining Bitcoin ya. Jadi tidak perlu ruang, kemudian biaya yang mahal, dan semua hal yang berhubungan dengan mining tradisional guys. Dan tentu saja efisiensi dalam hal biaya karena tidak menggunakan energi listrik yang besar juga ya, dan tidak menimbulkan polusi suara juga ya. Artinya tidak ada ruang dan juga kebisingan yang terjadi di situ guys, dan tidak ada kekhawatiran dalam hal penjualan kembali guys. Bitcoin Matrix ini juga mempunyai tokennya sendiri ya, yaitu BTC MTX, dimana untuk tokenomics-nya 42,5% tokennya akan digunakan untuk mendanai operasi penambangan, kemudian 35%-nya untuk pemasaran ya, 12,5% untuk hadiah stakingnya, dan 10% ini akan dialokasikan untuk hadiah komunitas yang berpartisipasi aktif dalam project. Dan kebetulan juga di sini ya, kalian bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam event Mind Drop. Nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan $30.000 ya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal ikuti aja kompetisi yang dilakukan di Gleam di sini ya. Kalian bisa cek sendiri, dan kalian akan mendapatkan kesempatan 10 alokasi hadiah, dan masing-masing ini senilai $3.000 guys. Lumayan banget ya. Kalian bisa selesaikan ya tugas-tugasan di sini. Caranya cukup gampang banget. Kemudian kalau kita lihat dashboard dari BTC Matrix ini ya, kalian bisa lihat beberapa keterangan yang sudah tersedia untuk stake balance, kemudian token BTC MTX yang lagi di staking. Untuk total stake dari BTC MTX juga tersedia di sini sekitar 376 juta token ya, dan estimasi rewardnya di 111% guys. Jika kalian tertarik untuk melakukan cloud mining di sini ya, caranya gampang banget. Kalian tinggal connect-kan ya dashboard ini ke wallet kalian. Klik aja di sini ya. Kalian pilih aja wallet yang kalian pakai. Kalau sudah terhubung, kalian tinggal lakukan pembelian dan lakukan staking, dan nanti tinggal kalian klaim rewardnya jika kalian sudah merasa puas untuk reward yang kalian dapat. Jadi caranya simple banget. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri ya di white paper BTC Matrix. Di sini sudah dijelaskan secara detail ya bagaimana cara stakingnya, kemudian pembagian rewardnya, dan lain-lain guys. Dari segi keamanannya, BTC Matrix ini sudah diaudit oleh CoinSalt dan hasilnya cukup bagus ya. Tidak ada kerentanan di sini guys. Jadi cukup aman dan terpercaya juga ya. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih detail dari auditnya. So, buat teman-teman yang ingin melakukan mining tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, Bitcoin Matrix ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat-sangat bagus guys. Oke, kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Watcher.guru. Diinformasikan bahwa aset manager Hashdex merilis produk komersial untuk ETF Bitcoin Spot guys. Nah ini menarik ya, setelah kemarin Bitwise juga meluncurkan untuk iklannya ya. Jadi perusahaan investasi yang berbasis mata uang kripto Hashdex juga telah merilis iklan baru untuk spot Bitcoin ETF yang diusulkan. Dan perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terkemuka dari jenisnya yang mendorong inovasi kripto dan persetujuan ETF Bitcoin di Amerika Serikat guys. Iklan tersebut menampilkan truk pengangkut konstruksi yang melaju ke tanah tandus, dan teks muncul di tengah layar mengatakan bahwa saham bukanlah kripto. Iklan ini juga menunjukkan bahwa pendapatan tetap dan logam mulia juga bukan kripto. Iklan ini menarik secara langsung ya kepada para investor Bitcoin, di mana Hashdex adalah salah satu dari banyak perusahaan manajemen aset yang ingin mendapatkan ETF spot Bitcoin untuk mempermudah perbankan dengan kripto bagi para kliennya.
SEC telah lama menunda keputusannya tentang persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat ini dengan alasan berbagai kekhawatiran guys. Namun, pengadilan Amerika Serikat telah memberikan tekanan pada regulator untuk membuat keputusan, meningkatkan hype di seluruh pasar kripto khususnya Bitcoin guys. ETF Bitcoin Spot akan memungkinkan Hashdex untuk mengubah ETF Bitcoin Futures yang sudah ada menjadi ETF Spot, melacak harga aktif Bitcoin itu sendiri. Dan banyak ahli dan perusahaan optimis bahwa persetujuan untuk ETF pertama akan datang pada kuartal keempat tahun 2024 nanti, ketika kemungkinan besar banyak yang akan mengikutinya guys. Dan SEC telah mengadakan pertemuan dengan beberapa perusahaan untuk membahas ETF Spot Bitcoin ini, termasuk Grayscale dan juga BlackRock ya, di mana perusahaan lain juga sudah mulai mengiklankan ETF Bitcoin mereka untuk menarik investor kripto guys. Selain itu ya, masih kita lansir dari harian Watcher.guru, dan tampaknya Bitwise makin gacor ya untuk mengiklankan ETF Spot Bitcoinnya, di mana Bitwise merilis komersial ETF Bitcoin Spot yang kedua guys. Jadi di tengah-tengah pengajuannya yang masih tertunda di SEC, Bitwise telah merilis iklan Spot Bitcoin ETF keduanya, dan sekali lagi iklan ini menampilkan aktor Jonathan Goldsmith yang dikenal dengan karakter orang paling menarik di dunia. Dalam iklan terbarunya ini, Goldsmith mengatakan bahwa saya pikir Anda pasti ingin tahu, Satoshi mengirimkan salam. Dia mengakhiri iklan tersebut dengan mengisyaratkan para investor Bitcoin untuk menggunakan Bitwise untuk ETF Spot Bitcoin mereka di masa depan. Dalam iklan tersebut ya, Bitwise membagikan tautan ke situs webnya sambil merujuk pada ETF yang didukung oleh spesialis kripto, di mana manajer aset yang berbasis di San Francisco saat ini merupakan salah satu dari selusin aplikasi yang berusaha menghadirkan ETF Bitcoin Spot pertama yang disetujui di Amerika Serikat. Jadi ini menarik ya, dan apakah ini artinya optimisme dari institusional besar ini ya, para corporate besar ini yakin bahwa ETF Spot Bitcoin ini akan di ACC oleh SEC tahun depan? Ini cukup menarik untuk diikuti. Dan apakah aset manajer yang lain ini akan mengikuti jejak dari Bitwise dan juga Hashdex? Kita lihat aja guys, karena pasti mereka tidak mau kalah ya dalam persaingan ETF Spot Bitcoin ini. Bahkan Cina, dalam hal ini adalah Hong Kong, juga sudah mulai ya untuk mengajukan untuk ETF Spot Bitcoin juga guys. Ini menarik, kalian bisa cek informasinya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Seperti yang kalian tahu, belakangan ini memang Solana lagi gacor-gacornya ya, apalagi hari ini naiknya di 12%, keren banget ya. Dan kalau kita lihat dari informasi yang kita lansir dari Cointelegraph di sini, bahwa kapitalisasi pasar untuk Solana dengan tokennya Sol ini telah mengalahkan XRP guys, di mana harga Sol melonjak ke level tertinggi di 2023 di atas $84. Jadi token Solana yaitu Sol mengalami kenaikan 13,8% pada 20 Desember kemarin, melampaui $82 ya untuk pertama kalinya sejak Mei 2022, dan rally 33,5% selama 2 minggu terakhir yang membuat token Sol menyalip XRP dalam hal kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya guys, dan menjadikannya mata uang kripto terbesar keempat tidak termasuk stablecoin ya. Ini keren banget. Dan yang menarik di sini guys, beberapa analis sekarang itu mempertanyakan ya, apakah Ethereum dapat mempertahankan kepemimpinannya, mengingat jaringan Solana menawarkan transaksi yang lebih murah dan lebih cepat guys. Beberapa faktor berkontribusi ya pada kenaikan harga ini, mulai dari peningkatan aktivitas jaringan hingga kesuksesan instan peluncuran untuk token SPL Solana. Namun analisis yang lebih komprehensif diperlukan untuk menentukan apakah penilaian saat ini dapat dibenarkan dan apakah rally di atas $100 benar-benar layak. Rally dari harga Solana ini sebagian didukung oleh hiruk-pikuk airdrop yang menyebabkan penjualan total ponsel Saga dari Solana dan diperdagangkan dengan harga premium di pasar sekunder guys. Seperti yang kita sudah informasikan ya beberapa hari yang lalu, seperti airdrop Jito, kemudian ada juga airdrop token Bong. Ini berhubungan dengan HP dari Solana ya, yaitu Saga guys. Kalian bisa cek informasinya. Dan mengenai ponsel Saga Solana, titik balik terjadi dengan daftar bursa Coinbase dari meme coin Bong pada 14 Desember guys. Dan setiap ponsel ini menerima 30 juta token Bong, melampaui label harga produknya ya di $599 guys. Menariknya, proyek-proyek lain bergegas untuk bergabung dalam pesta tersebut, meskipun pendiri dari Solana telah menyebutkan potensi terbenamnya matahari dari proyek telepon hanya beberapa minggu sebelumnya guys. Selain itu ya, kenaikan Sol juga baru-baru ini melampaui meme coin, dan sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan jaringan Solana dalam hal aplikasi terdesentralisasi atau dApps, dan hanya 3 minggu yang lalu ya, pada 29 November, total nilai terkunci atau TVL dari Solana ini
mencapai 654 juta dolar yang hanya mewakili 1,4% untuk pangsa pasarnya. Data ini sekarang telah berkembang menjadi 1,28 miliar dolar guys, meningkat 96% menurut data dari DeFi lama. Ini keren banget ya. Lonjakan deposito di Solana Network disertai dengan peningkatan aktivitas dalam aplikasi terdesentralisasi guys. Demikian juga ya, peningkatan volume jaringan Solana ini melampaui para pesaing utamanya, di mana jumlah alamat aktif unik yang berinteraksi dengan Decentral Apps dari Solana ini tumbuh ya menjadi 875.250 yang mengesankan, sementara sebagian besar blockchain yang bersaing mengalami penurunan dalam periode 7 hari yang sama. Ada juga ya pendapat lain bahwa lonjakan aktivitas Solana baru-baru ini terutama disebabkan oleh antisipasi airdrop dan peluncuran token yang akan datang, termasuk Bongwit Head atau BIV, ada Rebit, Jupiter, Miocoin, Phantom, Camino, Drift, dan banyak lagi guys. Namun dengan menerima lebih banyak pengguna dan meningkatnya TVL, maka jaringan Solana ini memperkuat posisinya dan menarik proyek-proyek yang menjanjikan yang dapat semakin memantapkan keberadaannya di industri Decentral Apps. Jadi kita tunggu aja guys, apakah hype dari Solana ini masih akan berlanjut beberapa hari mendatang. Ini keren banget, dan kita tunggu aja kira-kira efek untuk harga token Solana itu sendiri seperti apa. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya untuk diikuti guys. Kita lanjut ya ke informasi berikutnya guys. Kita lansir dari harian The Block, diinformasikan di sini bahwa wallet Phantom ini adalah salah satu wallet dari ekosistem Solana ya, menambahkan dukungan untuk token Bitcoin, Ordinals, dan juga BRC20. Nah ini menarik ya. Jadi langkah wallet Phantom ini untuk menambahkan dukungan untuk berbagai rantai, mengambil langkah lain ya saat mengumumkan bahwa pengguna sekarang itu dapat memperdagangkan dan mentransfer Bitcoin, Ordinals, dan token BRC20. Wallet Phantom yang dikenal sebagai wallet Solana mengambil langkah pertama ya untuk menjadi multi-chain ketika menambahkan dukungan untuk blockchain Ethereum dan Polygon. Setelah diluncurkan pada tahun 2021, Phantom dengan cepat menjadi wallet yang populer dan sekitar setahun yang lalu memiliki lebih dari 3 juta pengguna aktif, di mana pengembang Ethereum dikreditkan dengan menciptakan wallet yang memiliki ekstensi browser untuk mengakses aplikasi keuangan terdesentralisasi. Phantom mengumpulkan 109 juta dolar ya dalam pembiayaan seri B pada awal 2022 kemarin dalam putaran yang dipimpin oleh platform Paradigm ya, dengan partisipasi Andreessen Horowitz, Varian, Solana Ventures, dan juga Jump Crypto. Ini keren banget, artinya potensinya memang sangat besar banget ya untuk Phantom ini. Jadi kita tunggu aja guys untuk full versionnya, karena ini cukup menarik dan tentu saja ini akan mempermudah ya transaksi di jaringan Bitcoin yaitu Ordinals dan juga BRC20. Ini cukup menarik dan memang sekarang lagi hype banget ya. Bahkan kalau kalian tahu, gas fee dari jaringan Bitcoin ini sempat meningkat dengan adanya Ordinals dan juga BRC20 ini guys, yang mengakibatkan antrian yang cukup panjang ya untuk transaksinya. Ini keren banget ya, dan kita tunggu aja nanti seperti apa efek dari penggunaan wallet Phantom ini guys. Kita lanjut ke informasi terakhir. Kita lansir dari harian Crypto Briefing, diinformasikan bahwa Cina akhirnya berfokus ya pada pengembangan kripto yang membawa 50.000 para developer ya ke blockchain yang dikelola oleh negara guys. Nah ini menarik ya. Jadi lebih dari 50.000 developer berpartisipasi dalam Chang'an Chain, sebuah platform blockchain yang didukung oleh pemerintah Tiongkok, di mana Menteri Sains dan juga Teknologi Cina Yin Hejun telah mengumumkan melalui tanggapan tertulis terhadap proposal Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina atau CPPCC bahwa pemerintah Cina sangat mementingkan pengembangan industri Web3. Dukungan tersebut mengakui fondasi industri Cina yang kuat dan potensi pengembangan yang luas untuk Web3 yang mencakup dukungan kebijakan, penelitian teknis, dan aplikasi dunia nyata. Pedoman resmi tentang teknologi blockchain dan pilot inovasi blockchain yang mengeksplorasi berbagai kasus penggunaan, mulai dari pembiayaan perdagangan hingga kekayaan intelektual. Dikutip dalam dokumen tersebut guys. Perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok seperti Ant Group, Baidu, dan Huawei menunjukkan peran penting untuk konsorsium dalam sektor ini. Selain itu, menurut Cina, lebih dari 50.000 pengembang atau developer terlibat dalam blockchain Chang'an Chain yang didukung oleh negara ini guys. Penerimaan Cina terhadap teknologi Web3 menandai pergeseran dari posisi sebelumnya ya, yang melarang kripto dan menindak operasi penambangan. Namun, kekhawatiran tetap ada di sekitar mata uang digital Bank Sentral Tiongkok atau CBDC-nya, yaitu yuan digital. Meskipun diposisikan sebagai mekanisme pembayaran yang canggih, yuan digital memungkinkan pengawasan dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pihak berwenang guys. Jadi tampaknya Cina ini benar-benar serius ya untuk mengembangkan teknologi blockchain dan pengembangan Web3 pada umumnya ya. Ini keren banget guys. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan negara kita guys?
Apakah kita sudah mulai bergerak dalam menyongsong perubahan teknologi ini guys? Apakah kita masih sibuk mondar-mandir di dunia politik? Kalian tulis di kolom komentar ya. So, untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada info yang cukup menarik untuk disampaikan pada teman-teman semua. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.